Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ewi Diriatika dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18053100. Pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan ini, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan ini bisa disebut dengan leadership, yang dimana kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pegawainya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin, tetapi pemimpin yang baik dilihat dari seberapa banyak ia mampu menjadi pemimpin yang baru dengan pengetahuan yang dimilikinya. Kepemimpinan menjadi salah satu forum penting bagi mempertahankan sebuah organisasi. Untuk itu, ada beberapa sikap kepemimpinan dalam mempengaruhi organisasi dan yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Nah, selanjutnya saya akan membahas adapun teori-teori mengenai tentang kepemimpinan ini. Ada 3 teori. Yang pertama yaitu teori genetis, yang kedua teori sosial, dan yang ketiga teori ekologi. Nah, teori yang pertama itu tentang teori genetis. Teori ini mengatakan bahwa pemimpin muncul karena dilahirkan. Pemimpin menurut teori ini dibuat atau dibentuk, melainkan pemimpin menurut teori ini bukan dibuat ataupun dibentuk, tetapi lahir sebagai seorang pemimpin dan memang sudah ada sejak ia dilahirkan. Yang kedua, menurut teori genetis ini, kondisi di mana memang seorang mau tidak mau sudah menjadi takdir untuknya sebagai seorang pemimpin. Contohnya seperti orang yang berada di dalam garis keturunan kerajaan, itu siap tidak siap dia harus menjadi pemimpin selanjutnya di kerajaan tersebut. Yang kedua yaitu teori sosial. Teori sosial merupakan pemimpin itu memang dibentuk atau disiapkan, dengan kata lain tidak dilahirkan, tetapi didesain, direncanakan sehingga pada akhirnya akan muncul suatu kondisi seseorang siap untuk menjadi pemimpin. Dalam teori ini siapapun orangnya, dari kasta mana atau orang miskin maupun kaya, walaupun berbeda derajat, tetapi mereka punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Teori yang ketiga yaitu mengenai teori ekologi. Menurut teori ini muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan sosial, yaitu adanya perpaduan antara teori genetis dan teori sosial, yang dimana seseorang akan sukses menjadi pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan, menyempurnakan atau menambah skill, wawasan, pengalaman untuk menjadi pemimpin. Nah, jadi konsep kepemimpinan itu sendiri merupakan ada dari beberapa para ahli. Di sini salah satunya dari para ahli luar negeri atau dari luar. Menurut Edwin, kepemimpinan adalah bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dan mencapai tujuan yang sama atau tujuan bersama. Sedangkan menurut dari para ahli Indonesia, salah satunya yaitu Siagian dan Sutarto, mengatakan bahwa kepemimpinan adalah menganalisis diri, merupakan kegiatan yang mampu mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dan juga berproses dalam mencapai tujuan yang diharapkan secara bersama-sama. Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam kepemimpinan ini, yang pertama yaitu adanya kekuasaan.
merupakan suatu organisasi yang mempunyai wewenang untuk menggerakkan, mempengaruhi bawahannya untuk berbuat sesuatu dalam rangka pengerjaan tugas. Yang kedua yaitu kewibawaan, merupakan keunggulan atau kelebihan yang dimiliki oleh personil atau individu tersebut. Yang ketiga yaitu merupakan kemampuan. Kemampuan di sini yaitu sumber daya kekuatan, kesanggupan, kecakapan secara teknis, sosial, dan skill yang melebihi orang-orang di sekitarnya. Selain itu ada juga ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Yang pertama yaitu memiliki penglihatan sosial. Maksudnya di sini seorang pemimpin mampu melihat dan juga merasakan gejala-gejala sosial dalam konteks hubungan masyarakat. Seorang pemimpin harus peka terhadap kondisi dari masyarakatnya, karena ia yang akan memimpin masyarakatnya untuk ke arah yang lebih baik. Pemimpin di sini harus lebih merasakan atau turut andil ke dalam masyarakat yang kurang mampu atau peka terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat, agar nantinya dengan demikian pemimpin ini bisa mengajak masyarakat atau merangkul masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu kecakapan berpikir abstrak, yang dimana selayaknya seorang pemimpin mampu atau memiliki otak yang cerdas, integrasi yang tinggi. Pemimpin yang memiliki pemikiran yang cerdas, maka akan ada visi misi ke depannya yang bagus, yang bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Pemimpin yang cerdas pada masa sekarang ini sangat dibutuhkan, karena tidak hanya mampu memimpin saja, tetapi juga ada integrasi yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu keseimbangan emosi. Seorang pemimpin mampu mengontrol emosinya, labil secara emosi, dan orang-orang yang memiliki stabilitas emosi yang baik. Pemimpin yang baik ini harus dapat mengontrol emosinya dengan baik. Jika tidak bisa, maka ia akan hilang kendali dan masyarakat pun yang dipimpinnya atau pegawai-pegawai yang dipimpin itu tidak dapat percaya lagi kepada dia atau tidak betah bekerja di bawah dari pemimpin tersebut, karena pemimpin tersebut memiliki sikap mental atau sikap emosi yang labil. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari kepemimpinan. Yang pertama yaitu pemimpin formal, merupakan seseorang yang ditunjuk berdasarkan keputusan dan pengangkatannya dilakukan secara resmi. Pemimpin formal ini memiliki juga beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu statusnya ditunjuk secara wewenang, yaitu statusnya ditunjuk secara perundang-undangan. Yang kedua, memperoleh dukungan dari lembaga formal lainnya. Yang ketiga, memenuhi persyaratan formal. Jenis kepemimpinan yang kedua yaitu pemimpin informal, yang dimana seseorang yang tidak ditunjuk berdasarkan keputusan dan pengangkatan tidak dilakukan secara resmi. Ini juga merupakan penghargaan. Ciri-cirinya yaitu kelompok masyarakat mengakui dirinya sebagai pemimpin. Yang kedua, tidak ada pengangkatan secara resmi. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang bisa bermusasi. Yang keempat, tidak mendapatkan balas jasa apapun. Selanjutnya yaitu adanya di sini kita akan bahas mengenai perbedaan kepala dan pemimpin. Kepala dan pemimpin ini memiliki perbedaan yang cukup jauh, yang dimana kepala itu hanya memimpin saja dan memiliki pegawainya pun merasakan tekanan-tekanan yang dirasakan akibat kepalanya hanya memerintah saja, tidak membimbing pegawainya ataupun masyarakatnya. Akan tetapi dalam pemimpin ini ia merangkul pegawainya atau masyarakatnya untuk mampu bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan.
Nah, di sini perbedaan antara kepala dan pemimpin yaitu kepala seseorang yang diangkat oleh peraturan tertentu oleh instansi yang memiliki wewenang untuk mengepalai suatu kantor. Kemudian dia bertanggung jawab kepada tugas yang dibebankannya kepada bawahan dan memberikan perintah dan bertindak sebagai penguasa. Yang pemimpin yaitu pemimpin seseorang yang dipilih dari kelompoknya karena ia memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan yang lain. Selanjutnya, diberikan suatu tugas untuk memimpin banyak orang untuk mencapai tujuan kelompoknya itu, dan dalam tugasnya dia diberikan hak-hak istimewa. Perbedaan ini kepala ditunjuk langsung oleh institusi yang berwenang. Terus kepala ini hanya memimpin saja, tidak merangkul pegawainya ataupun masyarakatnya, dan lebih menekankan pegawainya untuk terus bekerja sesuai dengan perintahnya nanti. Sedangkan pemimpin ini dipilih dari kelompoknya, dari sebuah masyarakat, yang dimana pemimpin ini ia lebih mengarahkan, mengajak, merangkul pegawainya atau masyarakatnya agar mampu mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai, dan dalam mengerjakan tugas-tugasnya pun pemimpin ini diberikan hak-hak yang istimewa. Di balik perbedaan itu semua terdapat persamaan, yang dimana persamaan antara kepala dan pemimpin itu sama-sama memiliki anak buah. Yang kedua, diberikan tugas dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu pendekatan kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan ini ada 4. Yang pertama, pendekatan sifat, yaitu pemimpin berdasarkan garis keturunan. Yang kedua, pendekatan perilaku. Kegagalan dan keberhasilan dilihat dari gaya kepemimpinan. Jika gaya kepemimpinannya itu baik atau memiliki perilaku yang baik dan dapat diandalkan, maka suatu organisasi pun nantinya pasti akan berhasil. Namun jika pemimpin itu memiliki perilaku yang buruk atau perilaku yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka organisasi tersebut akan mengalami kegagalannya sendiri akibat kurangnya sikap tegas dari kepemimpinan atau memiliki sifat yang melampaui batas. Yang ketiga itu pendekatan yang dimana mengurus kepemimpinan dapat dilakukan dengan paralel tunggal. Yang keempat yaitu pendekatan terpadu, yang dimana memadukan teori motivasi dengan tingkat kematangan tingkat bawah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.